Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari yang indah ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Pada saat ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan memaparkan diseminasi budaya positif. Dan untuk saat ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Haji Mariatul Kiptia sebagai Wakasek bidang kurikulum dan juga guru seniornya Bu Desmida dan rekan guru yang lain yang bersedia menemani saya pada saat diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, untuk saat ini saya akan menjabarkan beberapa hal yang kira-kira yang menarik buat saya adalah pada saat ikut guru penggerak angkatan 10. Memang saya merasa minder gitu ya, merasa juga nggak nyaman gitu. Tapi terlepas dari semua itu, karena saya sudah terpilih ya, saya harus terjun dan harus menjalankan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di angkatan 10 ini fasilitator saya yang di bawah naungan dari BBGP DI Yogyakarta adalah Bapak Susanta dan pengajar praktik saya dari DKI Jakarta yang bernama Ibu Atin Haryati selaku pengajar praktik. Kesan saya sebagai guru penggerak sampai saat ini yang saya pelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 banyak membawa dampak untuk saya sendiri dalam segi pengajaran dan segi penyampaian kepada anak murid. Walaupun dalam konteksnya saya merasa belum bisa sebaik mungkin atau belum bisa yang seperti yang diharapkan. Nah, saya akan membuka acara ini pada tanggal 7 Juni 2024 dan nanti Wakasek bidang kurikulum akan menyampaikan beberapa budaya positif yang ada di sekolah SDN Kemujuruk 04. Saya persilakan Ibu, Bu Haji untuk menjabarkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Bu Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru semuanya yang saya hormati, pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih menerima berbagai macam nikmat, terutama yang kita rasakan hari ini adalah nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa membantu Ibu Riana dalam menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah SDN Kebonjeruk 04. Bapak Ibu semuanya, Ibu Riana, calon guru penggerak angkatan 10, berbicara mengenai diseminasi budaya positif yang ada di SDN Kebonjeruk 04, kita semuanya sudah melaksanakan beserta anak didik kita. Terutama yang kita laksanakan adalah pagi-pagi siswa baru datang ke sekolah, itu sudah disambut oleh beberapa guru piket yang menunggu di pintu gerbang. Nah, begitu siswa datang, langsung bersalaman kepada guru piket yang ada di depan. Itu sudah termasuk budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kita. Betul kan, Bu Riana? Betul, Bu Haji. Ya, satu. Kedua, setelah siswa masuk ke halaman sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu guru yang ada di halaman maupun di dalam, bertemu di manapun, anak-anak kita semuanya selalu cium tangan kepada Bapak Ibu guru yang dijumpai. Itu juga sudah termasuk merupakan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah SDN Kebonjeruk 04. Nah, setelah masuk kelas, juga diterapkan juga budaya positif yang sudah kita laksanakan, yaitu berdoa sebelum dimulainya kegiatan pembelajaran. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, membacakan surat-surat yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu gurunya, membaca doa bersama-sama,
baru dimulailah kegiatan pembelajaran. Dan budaya positif yang lainnya yaitu adanya pembiasaan-pembiasaan setiap harinya, terutama dimulai dari hari Senin, pembiasaannya upacara bendera, itu juga merupakan budaya positif. Di samping itu juga kita mencintai negara kita selalu melaksanakan upacara, termasuk melaksanakan budaya positif juga. Hari Selasa pembiasaannya adalah literasi. Nah, itu juga merupakan salah satu budaya positif. Dan seterusnya di hari Jumat, siswa-siswa berada di lapangan dengan kegiatan tadarus bersama dipimpin oleh Bapak Guru Agama. Itu juga termasuk budaya positif yang dilakukan di SD Kebonjeruk 04. Tidak hanya siswa yang beragama Islam saja, siswa yang non-Islam pun diajarkan budaya positif oleh ibu guru kita yang non-Islam, yaitu Bu Desmida dan Ibu Hermi. Bagi siswa yang non-Islam, diajak masuk ke kelas, di situ dibina, diberikan materi-materi pembelajaran agama Kristen. Begitu ya, Ibu ya. Nah, itu semuanya sudah dilakukan oleh sekolah kita sejak lama. Nah, dengan adanya budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita, mohon untuk diterapkan seterusnya. Dan bahkan untuk Bu Riana dan Bapak Ibu guru yang lain, bahwa budaya positif itu kita pasti masih perlu banyak kekurangannya ya. Ya, kita perlu belajar dari sekolah lain atau dari pengalaman-pengalaman lain. Kita tidak ada salahnya sih belajar, kan kita bisa dari mana saja ya Ibu ya. Bisa dari teman sebaya, bisa dari Bu Riana kan pas berkumpul dengan sesama guru penggerak, bisa bertukar pikiran bagaimana sih budaya positif di sekolah teman Bu Riana, bagaimana budaya positif di teman yang lain bisa diimbaskan di sekolah kita. Jadi budaya-budaya positif yang ada di sekolah kita itu bisa semakin banyak. Begitu sekiranya Bu Riana, apabila ada kekurangannya, mohon untuk ibu-ibu semuanya setelah tahun ini Bu Riana yang ikut menjadi guru penggerak, mohon ibu-ibu guru yang masih energik dan masih memenuhi syarat segera mendaftar untuk menjadi guru penggerak berikutnya. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu guru bisa mengikuti langkah seperti Ibu Riana. Demikian sambutan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Haji Mariatul Kiptiah. Terima kasih Bu Haji telah berkenan untuk menyampaikan beberapa budaya positif yang ada di SDN Kebonjeruk 04. Kembali lagi ke pengalaman saya untuk jadi guru penggerak. Saya akan menjabarkan sedikit saja beberapa detail tentang modul-modul yang telah saya pelajari. Ya, yang pertama adalah modul 1.1 yang itu adalah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ternyata selama ini saya sendiri merasa ya bahwa sebagai seorang guru saya itu merasa gagal, bukan gagal dalam arti kata seperti apa. Jadi ternyata saya itu banyak salah dalam mengajari anak murid gitu. Saya menuntut melulu gitu, padahal sebenarnya kita sebagai guru bukan penuntut gitu kan. Kita hanya membimbing dan mendampingi mereka, ya, mendampingi itu di modul 1.1. Yang modul 1.2 adalah peran guru penggerak. Jadi ternyata guru penggerak itu punya peran untuk mengajak para guru-guru yang muda atau guru-guru yang senior untuk ikut serta berkontribusi untuk pendidikan di sekolah tempat saya mengajar gitu ya. Terus yang modul 1.3 itu adalah visi guru penggerak. Nah, di sini saya sebagai guru dituntut untuk membuat visi yang keberpihakannya kepada peserta didik. Kemarin saya mempunyai visi adalah membangun peserta didik yang melalui pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Tetapi setelah dikoreksi memang
banyak kekurangan di visi tersebut. Nanti akan diperbaiki pada saat raker yang akan diadakan di bulan Juni ini ya Bu Haji ya. Terus untuk yang detail hari ini yang adalah modul 1.4 yang menjabarkan tentang budaya positif di sekolah. Jadi sebagai guru penggerak itu jadi harus mempunyai pribadi yang mampu menjadi guru yang terbaik gitu, yang terbaik dalam arti kata dia murid ini seperti apa gitu. Kondisi murid seperti sekarang ini adalah bahwa murid-murid itu lebih cenderung menyukai gadget gitu ya, atau handphone ya. Jadi saya ditantang juga untuk berinovasi agar pembelajaran yang saya buat itu bisa menyampaikan materi yang lebih baik atau mengena kepada murid, atau ibaratnya mereka tidak seperti saya harus mengajarkan, oh begini loh nak, gitu seperti saya aja menggurui gitu ya. Jadi lebih di kurikulum mereka ini adalah bahwa anak-anak lah yang harus kita bimbing, kita tuntun pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan. Itu yang saya dapat di modul 1.4. Nah, untuk modul 1.4 ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Saya lebih kepada elaborasi ya. Elaborasi artinya membahas yang ada terjadi di lingkungan sekolah kita ini. Nah, beberapa pertanyaan yang saya siapkan adalah yang pertama adalah tadi sudah saya bagikan kertasnya ya. Bagaimana cara membuat murid tidak lupa akan keyakinan kelas yang mereka buat dan melaksanakan dengan konsisten. Nah, setiap guru pasti sudah melaksanakan ya keyakinan kelas? Sudah. Sudah ya. Nah, ini akan saya bagikan. Jadi Ibu tidak usah menulis siapa namanya, nanti takutnya merasa itu gimana ya. Jadi ini jawaban ini netral, sebisanya bisa. Pertanyaan jawabannya sebisa Ibu, atau cuma 2 baris atau bagaimana tidak apa-apa ya. Jadi cukup ibaratnya mewakili Ibu dengan pertanyaan tersebut. Nanti akan saya kumpulkan di papan yang tersedia. Silakan diisi untuk jawaban yang nomor 1. Bagaimana tulis untuk jawaban ini. Nggak usah ditulis namanya ya, Bapak Ibu ya. Sudah. Jangan, nanti ditempel, biar bisa ditempel. Ya. Jadi ya, keyakinan kelas itu, kalau kelas 5 itu biasanya, kalau dia diperbolehkan membawa HP, ya biasanya sebelum pembelajaran itu, keyakinan kelas kami adalah bahwa HP itu harus dikumpulkan. Tapi pada saat ini sudah berlangsung bahwa tidak boleh membawa HP di dalam kelas. Kecuali memang dia keadaan kondisi rumahnya tidak bisa dijangkau dengan jalan kaki, berarti dia harus menghubungi orang tua, jadi dia diperbolehkan dengan syarat biasanya HP-nya dititipkan kepada saya sebagai wali kelasnya. Boleh? Ibu-ibu udah rapi? Siapa yang sudah rapi? Biar saya tempel. Nggak ada yang salah dan nggak ada yang di pojokan ya Ibu ya, nggak ada. Saya tidak akan memojokkan nih jawaban ini salah, tidak. Pasti semua Bu Guru bisa menjawab, pasti jawabannya juga pasti bagus-bagus. Baik. Baik Bu Wiwi. Bu Tasya sudah? Bu Desmida?
Sudahkah Bu Siti? Terima kasih Bu Siti. Nah, untuk pertanyaan yang satu, bagaimana cara membuat siswa melaksanakan keyakinan kelas dengan konsisten? Ya akan saya baca beberapa dari perwakilan guru kita ya, jawabannya ya. Yang pertama adalah saya bacakan, harus menanamkan mindset selama ini yang kita buat agar mereka tidak lupa dan konsisten menjalaninya. Jadi bukan hanya berupa tulisan tapi perbuatan yang harus dijalankan. Nah, bagus ya. Jadi harus menanamkan mindset di dalam peserta didik. Yang kedua, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Betul. Yang kedua, jawaban lagi berikutnya adalah guru mengajak siswa untuk menuliskan keyakinan yang mereka buat. Terus ada lagi di sini, setiap hari diingatkan agar tidak lupa dengan apa yang disepakati bersama. Bagus. Terus memberikan reward ya, yang terbaik untuk siswa dan punishment berupa konsekuensi terhadap siswa yang melanggar. Ya betul. Kalau sudah ada kesepakatan biasa boleh melakukan tindakan ya. Yang ini adalah keyakinan kelas ditulis di kertas karton atau di kertas HPS agar anak didik dapat membaca berulang-ulang keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Terus yang terakhir adalah yang keberapa ini? Dalam membuat keyakinan kelas tersebut dengan membuat secara bersama-sama. Yang terakhir, dengan cara mengingatkan ke siswa untuk menyadari tanggung jawabnya dan menyadari kesalahannya sehingga anak tersebut bisa konsisten dalam melaksanakan keyakinan. Ya, alhamdulillah pastilah setiap kelas melakukan keyakinan kelas dan dari kesepakatan yang telah mereka buat dan kita tempel gitu ya. Nah, saya akan meminta salah satu guru untuk menyampaikan keyakinan sekelas yang ada di kelasnya yang telah dibuat gitu ya. Mungkin dengan Bu Ganjar Widati, silahkan Bu. Keyakinan kelas Ibu. Di sini aja. Ya, silahkan. Untuk keyakinan kelas di kelas saya, karena itu keyakinan kelas dibuat bersama-sama, jadi konsekuen anak-anak harus mematuhinya. Karena mereka yang membuatnya. Dengan itu juga dibuat sanksi yang harus didapat, yang harus bagi anak yang melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Nah, semua siswa juga itu harus menerima karena mereka sendiri yang membuatnya bersama-sama. Ya, saya kagum sekali. Saya kagum sekali dengan Bu Wiwi ya. Saya kadang-kadang merasa salut dengan dia karena saya sering melihat pembelajarannya gitu ya. Jadi saya beberapa kali setiap pagi dia harus bernyanyi seperti itu. Coba Bu Wiwi bagaimana penerapannya bahwa itu selalu continue gitu. Maksudnya saya juga merasa calon guru penggerak ini merasa belum mampu gitu. Makanya saya minta kiat-kiat buat saya gitu kan. Bagaimana cara agar saya bisa seperti itu. Nah, saya lihat karena sekarang ini banyak anak-anak yang tidak hafal untuk lagu-lagu nasional. Untuk di kelas saya terapkan, pertama itu saya ajarkan dulu lagu-lagu nasional. Sampai saya menemukan 17 lagu nasional itu anak harus hafal. Jadi setiap hari 2 hari anak udah hafal, maju ke depan satu-satu. Nah, setelah hafal, diulang lagi. Mau belajar dan mau pulang. Sehingga anak hafal terus. Nah, setelah hafal 17 lagu nasional, nah sekarang ini setiap mau belajar atau mau pulang, saya bikin kertas yang dituliskan judul lagu-lagu nasional.
Terus tiap anak saya panggil, ambil satu. Ambil satu dia dapat apa? Misalnya Hari Merdeka. Nah, dia nyanyikan maju ke depan Hari Merdeka dengan teman-temannya. Karena mereka, teman-temannya juga hafal. Karena saya udah terapkan, kalau udah hafal maju ke depan. Karena saya bilang mau dinilai. Tapi alhamdulillah, setelah saya terapkan gitu, anak-anak hafal. Maju ke depan satu-satu. Nah, sekarang sudah terbiasa mau mulai belajar sama pulang, anak itu udah bisa untuk lagu nasional. Itu udah saya terapkan di kelas saya. Ya, begitu Bu. Kasih aplaus buat Bu Wiwi ya. Boleh ditambahin Bu Rian? Langsung. Silakan Bu. Saya memang hebat untuk di kelas Bu Wiwi ya. Dengan diajarkannya siswa itu diwajibkan untuk menyanyi lagu-lagu nasional, jadi kan akhirnya anak-anak itu bisa hafal. Nah, itu perlu ditiru oleh kelas-kelas yang lain. Jadi yang hafal itu bukan hanya di kelasnya Bu Wiwi saja. Jadi dari kelas 1, 2 sampai kelas 6 itu boleh tuh menyontoh kelas dari Bu Wiwi, setiap masuk setelah berdoa kita nyanyikan satu lagu nasional. Nanti akan pulang lagi menyanyikan lagi. Jadi anak-anak itu tidak blank, tidak itu dengan lagu nasional kita. Kan itu termasuk lagu wajib yang harus anak bisa nyanyikan. Ya, terima kasih Bu Wiwi sudah menerapkan yang seperti itu. Bagus. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Haji Mariatul Kiptia. Saya tambahkan untuk masih aja. Langsung. untuk supaya anak hafal itu emang guru harus rajin. Gitu. Pertama kita ajarkan dulu, setelah diajarkan, nih besok udah hafal gini, kalian hafal di rumah, nah besok satu persatu maju. Nah kita harus rajin juga ya sebagai gurunya, konsekuen gurunya, anak-anak maju, maju ke depan satu. Termasuk saya Bu. Siapa yang udah hafal? Saya Bu. Nah anak-anak udah hafal maju. Jadi kan mereka memang benar-benar udah hafal. Terus siapa lagi yang udah hafal? Saya nggak nyuruh yang ini yang belum hafal suruh maju gitu. Yang udah hafal maju. Nah mereka konsekuen, hafal maju gitu, hafal maju. Cuman kendalanya Nah, gurunya nadanya itu semuanya do. Iya. Suaranya tidak semua bisa do sampai do tinggi. Kalau saya do-nya rendah sama do. Enggak sesuai nadanya. Jadi rusak. nah seperti itu. Itu juga bukan hanya di dalam, maaf ya, bukannya saya ngituin diri sendiri ya. Iya. Bukannya dalam lagu-lagu nasional, di dalam perkalian juga seperti itu Bu Haji. Jadi anak-anak alhamdulillah ya mungkin 5 orang karena susah ya kalau disuruh untuk ngapalin, untuk yang lainnya sebagian udah hafal perkalian. Jadi kita untuk matematika, dalam belajar matematika gampang gitu mengajari anak. Karena pembagian perkalian Kita udah kasih soal, udah anak udah ngerjain sendiri, udah nggak Bu ini apa benernya, karena mereka udah hafal perkalian bisa ngitung sendiri gitu. Dalam bidang perkalian juga saya menekankan perkalian memang harus hafal gitu dari SD gitu. Terutama Jadi, dari kelas dasar iya. kelas 3. Kelas 3 dah diterapkan seperti Iya. itu. Terima kasih sekali lagi buat Bu Wiwi. Ya, terima kasih. Maaf ya kalau ada salah kata. Saya lihat tadi kan itu kan mohon maaf saya kan kelas tinggi ya, dominan kelas tinggi. Saya minta apa sih semacam pendapat dari guru kelas rendah ya. Guru kelas rendah mungkin Bu Siti Mariani menjelaskan keyakinan kelasnya gitu kan. Jadi saya kan biasa berkutat di kelas 5 gitu atau kelas 4. Ini kelas 1 belum pernah nih. Saya mau dengar pendapatnya Bu Siti. Saya coba untuk menyampaikan keyakinan kelas di kelas 1 ya. Jadi kelas 1 yang masih baru dari TK ke peralihan gitu ya. peralihan dari TK ke SD. Transisi Ya. Jadinya saya bersama-sama juga mengingatkan ke anak-anak kalau keberanian itu penting gitu. Ya, karena memang biasanya betul. dari TK ke SD kan masih takut dan masih banyak anak yang kurang berani. Jadi saya menimbulkan atau memotivasi anak untuk berani dengan cara setiap hari
menyiapkan kelas bergantian Oh, sesuai seperti absen. itu ya kelas Iya, 1 ya? Heeh. sesuai absen. Misalkan hari ini absen pertama, Mhm, selanjutnya terus bergantian Iya. dan memimpin nyanyi. Mhm. Tapi memang lagunya itu lagu bebas Bu Wiwi. Kalau Bu Wiwi kan Oh. lagu wajib ya. Heeh. Mungkin bisa diselipkan Enggak, dengan saya gini nanti aja ya. dah. Katanya lagu bebas. Saya juga pengen denger tuh lagu bebasnya Ya, kelas 1 misalkan itu. ya kan Iya, lagu bebas Bu Siti kan balonku. bisa menyanyikan coba. Saya mau mendengarkan. Silakan Bu Siti. Yang lain mengikuti ya. Kita lihat Mungkin ibu-ibu juga tahu ya lagunya. nah itu. Aku berjalan, ikan berenang. Oh gitu ya. Coba saya nggak bisa Bu Siti. Sambil bergerak, ayo kita Silakan Bu Desnida, Bu Vidya. Kita lihat Bu Siti sedang Ayo. melakukan Ikutin ya. nyanyi. Sama-sama ya. Ya. Nah, kalau bisa boleh. Iya. Nyanyi yuk. Iya. 1, 2, 3. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Itu ya. Sekali lagi saya belum bisa Bu Siti, belum bisa. Ini guru kelas 3 ular melata, belum bisa. Saya juga belum bisa Bu Siti, jujur terang. Saya juga baru denger aja sepintas cuma itunya enggak ini. Terbiasa di kelas tinggi. Nah, betul. Ya, sekali lagi ya. Bu Siti silakan 1, 2, dimulai lagi. 3. Aku berjalan, ikan berenang, ular melata, burung terbang, hujan turun, bunga berkembang. Allah ciptakan karena sayang. Keren Bu Siti ya. Coba dilanjutkan kembali Bu Siti. Iya. Ya paling itu yang saya terapkan ke anak-anak untuk belajar keberanian. Pertama itu. Jadi satu poin aja yang saya ambil yaitu keberanian dengan cara bergantian sesuai absen untuk memimpin teman-temannya bernyanyi dan menyiapkan untuk membaca doa. Itu aja. Terima kasih Bu Riana. Terima kasih Bu Siti. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Bu Siti. Ya, sepertinya dari pertanyaan yang tadi yang saya sudah itu hampir semua guru sudah melakukan keyakinan kelas ya, sudah meyakinkan kelas. Jadi saya tarik kesimpulan semua guru di SDN Kebun Jeruk 04 yang pastilah wali kelas itu mempunyai keyakinan kelas masing-masing. Ya Bapak Ibu ya, Ibu sudah punya ya. Nah untuk slide yang berikutnya adalah pertanyaan yang kedua adalah, nah ini adalah bagaimana penerapan hukuman bisa dikatakan sebagai konsekuensi. Saya akan bagikan lagi ini ya. Gak usah takut salah Ibu, nggak akan saya ini kan, nggak akan saya omelin. Saya nggak akan juga saya. Nah betul, paling saya tempel di depan. Boleh. Sudah, siapakah yang sudah rapi untuk ya? Senang sekali rasanya hari ini saya bisa menyampaikan disiplinasi budaya positif di sekolah ya. Guru-guru saya saling membantu, memberikan pendapatnya. Bu Herni sudah? Bu Siti sudah? Nyangkut ya.
Bu Tasya sudah, Bu Tasya? Belum ya? Bu Tasya sudah? Terima kasih, Bu Tasya. Nah, untuk tadi slide yang kedua adalah bagaimana penerapan hukuman bisa dikatakan sebagai konsekuensi. Nah, ada beberapa pertanyaan jawaban dari Ibu guru SDN Kebun Jeruk 04. Yang pertama adalah pada pelaksanaannya hukuman tentu ada kekurangan atau ada kelebihannya. Ada satu jawaban. Yang kedua, penerapan hukuman yang diberikan bersifat positif. Contohnya memberikan hukuman piket kelas. Terus dengan hukuman tersebut berkesinambungan dengan tanggung jawab atas perilaku yang ia buat. Terus dengan menerapkan nasihat sebagai teman sebaya, dengan menerapkan nasihat teman sebaya sehingga merasa malu jika siswa melakukan kesalahan. Terus penerapan hukuman dilaksanakan sesuai dengan keyakinan kelas. Terus konsekuensi adalah apa yang terjadi akibat dari suatu perbuatan. Contohnya siswa yang tidak belajar ketika ulangan, konsekuensinya siswa tidak mendapatkan nilai yang bagus. Terus penerapan hukuman bisa dikatakan konsekuensi apabila hukuman tersebut dapat membuat perubahan kepada siswa ke arah yang lebih baik. Terus yang ini bisa tergantung kepada anak tersebut. Jika anak tersebut nakal, maka diberikan hukuman agar tidak mengulangi lagi. Jika konsekuensi tidak didengarkan. Nah, yang terakhir adalah hukuman adalah sesuatu yang dihasilkan oleh karena itu perlu tahu kalau setiap perbuatan tentu memiliki konsekuensi. Contoh hukuman bisa dikatakan sebagai konsekuensi adalah murid tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensi yang harus diterima oleh murid tersebut yaitu tidak mendapatkan nilai dari gurunya. Nah, bagus sekali. Terima kasih untuk jawaban Bapak Ibu. Coba tepuk tangan ya. Untuk jawabannya kalau Bu Wiwi cenderung kepada hukuman apa konsekuensi Bu Wiwi? Kalau saya cenderungnya suruh piket. Misalnya dia hari ini dia misalnya ngerjain kalau untuk kalau tugas PR sih alhamdulillah sih kalau tugas PR itu ada. Cumanya ada anak misalnya ngisi kelas terus dia dibilangin susah, suruh bantuin tiket hari ini 3 hari ke depan. Oh gitu, Bu. Bu. Iya, Bu Diana. Kalau Bu Iis, ya. Kalau menurut saya konsekuensi adalah apa yang terjadi dari akibat suatu perbuatan. Jadi contohnya ketika ada anak yang tidak belajar, maka nilai ulangannya tidak akan bagus. Gitu. Bu Vidya? Ya, kalau saya cenderung ke konsekuensi ya daripada hukuman. Kalau hukuman bisa diganti dengan reward. Gitu. Jadi anak tidak tertekan gitu, Bu Diana. Kalau misalkan kita kasih hukuman, kan biasanya kalau kasih hukuman suruh keliling lapangan, nah itu kan membuat siswa capek, letih. Mungkin kalau saya sih konsekuensi, misalkan nih konsekuensinya kalau anak itu nggak ngerjain tugas, kan ada tuh pasti di kelas-kelas ibu-ibu yang lain ada beberapa anak yang nggak mengerjakan tugas atau PR, pasti kan konsekuensinya dia nggak akan mendapatkan nilai dari gurunya itu. Ya, kalau menurut saya gini ya, saya boleh bertanya kepada Bu Vidya, tadi katanya ada kata reward gitu. Coba reward seperti apa yang bisa diberikan kepada siswa kelas 2 ya, Bu? Kalau aku kemarin tuh rewardnya kalau aku ya, iya. kemarin tuh belinya kalau misalkan ada siswa yang gambarnya bagus, Bu, aku kasih jam untuk beberapa anak aja sih. Kemarin aku kasih 5 anak, aku kasih jam gitu sih kalau rewardnya. Atau bisa kita kasih juga nilai yang tinggi. Misalkan siapa yang mau maju ke depan,
untuk menjawab soal dari ibu atau mengisi soal dari ibu, mungkin aku bakal kasih nilai yang lebih baik atau dikasih bintang. Oh, dikasih bintang ya gitu. Tadi selain dikasih berupa benda, dia juga pakai ada semacam bintang kayak gitu ya. Ini untuk mewakili kelas Poin 1. gitu ya, Heeh. sebangsa poin gitu ya. Bu Herni, Kalau di kelas 1, mm-mm, kira-kira kelasnya kalau dia nulis secara tidak selesai sampai pulang, karena kan pelajaran kelas 1 itu sebenarnya sedikit ya. mm-mm. Tapi kalau dia tidak selesai ya sampai dia selesai baru boleh pulang. Nah, menurut saya bertanya kepada Bu Herni cenderung melakukan hukuman atau konsekuensi? Nah, konsekuensi ya. Eh, saya boleh bertanya kepada Bu Siti lagi? Jadi biar kita mewakili bahwa kita itu lebih dominan kepada hukuman atau konsekuensi ya. Bu Siti, Saya konsekuensi. Bu Inaya, konsekuensi. Bu Tasya? Oh, konsekuensi. Bu Desmida? Konsekuensi. Coba. Kalau tadi kan mewakili kelas rendah Bu itu dia siapa Bu Pidia kelas rendah Bu itu. Bu Desmida saya minta tanggapannya bahwa konsekuensi seperti apa yang di kelas Tinggi. 6, kelas tinggi. Saya gunakan konsekuensinya ya seperti pada umumnya rata-rata kan anak-anak kelas 6 itu huruf sambungnya kurang ya. Ya, Nah, jadi saya membuat konsekuensinya itu yaitu dengan memberikan penulisan huruf sambung. Jadi pelanggaran apa yang dia lakukan ditulis dengan menggunakan huruf sambung untuk tidak melakukannya di luar. Oh, ya. Itu untuk kelas itu ya, kelas tinggi. Tepuk tangan buat Bu Desmida. Ya. Kalau untuk kita sebagai guru diharapkan lebih menggunakan konsekuensi. Konsekuensi itu artinya bahwa kita sudah ada kesepakatan. Kita sudah buat kesepakatan bahwa sudah ada ibaratnya sudah ada omongan bahwa jika anak yang melakukan ini akibatnya seperti ini gitu ya. Misalnya ibarat dia tidak mengerjakan pada saat olahraga dia telat gitu kan. Dia telat berarti konsekuensinya dia harus keliling lapangan 2 kali itu. Itu adalah konsekuensi karena memang sudah ada kesepakatan. Nah terjadilah konsekuensi. Ya, alhamdulillah jawaban dari Bapak Ibu positif semua, lebih kepada konsekuensi. Tepuk tangan untuk kita. Ya, untuk slide ketiga adalah bagaimana membudayakan hal-hal positif buat murid yang kurang mendapatkan perhatian dari wali murid. Nah, begini ya, kalau menurut saya termasuk anak murid saya itu banyak yang kurang perhatian dari mereka rata-rata caper itu aja cari perhatian gitu ya. Kadang-kadang saya juga merasa kewalahan gitu ya. Kadang-kadang kita guru terlalu baik ya, anak-anaknya jadi seperti sepele nganggap kita gitu ya kan. Ada juga yang mereka kalau kurang perhatian diem aja gitu ya. Nah, saya minta pendapat dari Bu Ganjar Widati tentang bagaimana memberikan perhatian lebih kepada anak murid nih yang nggak dapat perhatian dari orang tuanya gitu ya kan. Kita sebagai orang tua kan harus sebagai guru kan harus ibaratnya rata gitu memberikan perhatian gitu. Nah, saya minta tadi ya gitu. Oh ya, minta pendapat dari Bu Wiwi tentang bagaimana menghadapi siswa yang kurang perhatian di kelas dari Ini orang di kelas saya ada 2 anak yang memang benar kurang perhatian dari orang tua. Di kelas itu biasanya kalau diledek itu suka nangis. Terus kalau disenggol sedikit nangis. Di semester 1. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Saya memberi perhatiannya membagikan buku. Dia senang. Rizky sini. Ya Bu, bagiin buku. Ya, bagiin tuh senang buku. Nah, sekarang nangis udah enggak. Nah, di semester 2 ini, setiap saya mau ini suruh bagiin buku, udah saya nilai di meja, dia udah bilang, Bu, saya yang bagiin ya Bu. Ya, Rizky sini, bagiin. Senang dia. Nah, itu salah satu perhatian kita pada anak yang kurang. Terus ada juga yang satu, suka malu. Dulu malu, siap disuruh maju nggak mau. Malu, siap maju ke depan mau maju nih, tapi begini nunduk, nggak bisa menatap teman-temannya. Siap dipanggil,
Nah, sekarang setelah itu saya jadi nyanyi satu persatu maju, yang lainnya mau maju. Jadi dia motivasi temennya, dia mau. Kenapa dia nggak mau? Ayo, Kamalul maju. Temennya udah maju. Enggak, Bu, malu. Begitu mulu. Nah, tapi alhamdulillah di semester 2 ada kemajuan. Siap suruh maju, saya bilang, maju. Maju. Mau dia. Udah nggak malu-malu. Lihat ke depan, saya bilang. Nggak boleh nunduk. Akhirnya dia nunduk ke melihat depan, sekarang mau. Alhamdulillah. Si Rizky terutama itu, aduh, dulu cengengnya, ya, siap disenggol nangis, siap dikatain dikit nangis. Ya sekarang perhatian kita gitu. Ya bagiin ulangan. Bu, saya Bu, bagiin. Ya, sini kamu. Nah, seperti itu. Sekarang ada perubahan untuk si Rizky. Ya, kasih perhatiannya seperti itu. Perhatian kepada itu ya. Nah, ini dari kelas tinggi tadi ada Bu Ganjar Widati, kata ada 2 muridnya yang seperti kurang perhatian gitu ya. Tetapi Bu Wiwi memberikan perhatian lebih dengan cara kasih seperti ibaratnya pekerjaan yang kira-kira dia menyenangi atau dia suka itu gitu ya, gitu ya. Nah, saya pernah upload itu video untuk dari kelas Bu Wiwi yang tentang belajar. Yang mau belajar itu. Coba Bu Wiwi, kita dengar dari Bu Wiwi yuk. Ada ituannya, ada yang saya upload di YouTube itu. Coba silakan Bu Wiwi berdiri. Kelas 5. Ini contoh saya. Iya, coba. Kelas 5. Siap. Oh, siap. Kelas 5. Siap. Nah, terus saya, siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik gitu ya. Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Kami siap Siapkah kami? Aduh. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Hebat ya Bu ya. Nah, anak-anak itu ke gurunya. Oh ya. Bagaimana kalau ke gurunya? Ibu guru. Apa kabarnya? Baik. Oh gitu. Siap. Siapkah ngajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami pahami. Agak panjang ya itunya ya. Kita perlu belajar dari Bu Wiwi tentang apa tuh namanya, opening kelas biasanya gitu ya. Itu belajar gitu. Jadi anak-anak semangat. Itu semangat terus buat Bu Wiwi. Itu adalah budaya positif yang ada di sekolahnya. Ya, kelas 5. Nanti kita belajar lagi. Untuk semua kelas juga bisa seperti itu sebelum belajar. Iya. Anak-anak belajar anak-anak. Iya, boleh. Iya. Saya juga mau meminta pendapat dari Bu Vidya bahwa pasti ya punya siswa yang bermasalah atau ibaratnya dia punya dari orang tua kurang perhatian lebih, pasti banyak murid kita seperti itu. Nah, pasti ada salah satu atau 2, 3 boleh muridnya, silahkan. Oh ya, silahkan Bu Vidya. Iya, kalau itu ya Bu Riana, yang kurang perhatian dari wali murid. Kalau di saya mungkin hampir sama kayak Bu Wiwi. Ya. Kalau saya tuh ada memang di kelas saya yang kurang perhatian dari mamanya atau ayahnya gitu. Tapi kalau saya tuh kasih perhatiannya misalkan gini, coba Tiara panggil Pak Fadlan, kan biasanya dia juga suka seneng kalau disuruh kayak gitu. Oh iya Bu, iya saya panggilin kayak gitu. Terus habis itu saya kasih pujian. Kalau saya kasih pujian, ih Tiara bagus banget gambar kamu. Kalau saya kayak gitu Bu. Jadi dia kan semakin semakin misalkan lagi ngewarnain atau lagi ngegambar, saya puji, saya kasih pujian. Jadi dia tuh semangat Bu dalam menggambar. Dia kayak, Ibu lihat deh ini bagus nggak? Jadi kayak gitu Bu Riana. Jadi kita juga bisa jadi fasilitator kali ya. Iya, boleh fasilitator. Juga pengganti dari di rumahnya yang kurang perhatian. Kita sebagai guru di sini kan sebenarnya orang tua juga orang tua di sekolah. Jadi gitu sih saya kasihnya. Jadi Tiara ini menurut Bu
Bu Vidya dia kurang perhatian. Iya, Bu kurang Vidya lihat perhatian. dari apanya misalnya apakah Dari- dia malas belajar. Dari cara dia berpakaian juga kelihatan. Oh gitu ya, ya. Terus juga dari buku-bukunya nggak apa sih, nggak rapi gitu Bu. Misalkan ada pelajaran bahasa Indonesia dia campur-campur gitu Bu, jadi bukunya nggak rapi gitu Bu Riana. Ya, ya memang ya banyak ya murid kita ya seperti itu ya Bu Tasya juga, Bu Inaya, Bu Desmida, pasti murid kita banyak yang kurang perhatian. Juga Bu Riana ya. Ya, Bu Aji, Kurang perhatiannya misalnya Aji ketika Farida. dia di sekolah gitu Mm-mm. kan. Anaknya misalnya bangunnya siang didiamkan saja gitu kan. Ya otomatis kan kita juga kan ketika dia itu kita WA lah istilahnya, kabarnya ini gimana kok nggak masuk gitu kan. Kita WA ke orang tuanya, walaupun kesiangan bangun kesiangan kita kan anjurkan untuk masuk Ya. agar tidak ketinggalan pelajaran dengan yang lain. Kalau saya kan waktu itu, alhamdulillah sekarang udah rajin gitu. Iya, Ada satu anak saya seperti itu, jarang masuk sekolah ya karena itu, karena bangun kesiangan terus gitu. Tapi saya usahakan walaupun terlambat sedikit tapi tetap datang gitu. Alhamdulillah sekarang udah rajin. Yaki. Yang positifnya dia di tepat waktu ya Bu. Iya, Ya. sekarang Yaki itu. Datangnya. Iya. Itu kalau saya itu Iya. kalau yang saya berikan seperti itu ya dengan PA dengan orang tua ya kasih tahu bahwa walaupun terlambat bangunnya tetap dibangunkan biar terlambat nggak apa-apa, nggak bakal dihukum saya gitu kan. Oh ya. Tepuk tangan buat Bu Ganjar Widati, Bu Vidya, Bu Aji Farida, bahwa tadi memang memberikan perhatian lebih kepada murid kita. Banyak murid kita kan macam-macamnya, jadi kita harus memberikan perhatian berupa ya sekecil-kecil perhatian kita. Mudah-mudahan pasti diingat oleh mereka gitu kan. Dan berbicara dengan kata yang baik, mensupport mereka itu dari salah satu motivasi dia untuk tetap datang ke sekolah ya. Ada juga pengalaman saya pribadi bahwa anak murid saya kurang perhatian gitu ya, kurang perhatian, jadi kadang-kadang dia ke sekolah itu cemberut gitu kan. Tapi saya coba gali kenapa dia seperti itu. Tapi yang saya salut itu dia tetap sekolah seperti apapun saya teriak-teriak gitu ya. Ya maaf ya, saya gurunya ya begitulah. Intonasinya naik gitu ya kan. Jadi saya cenderung suara saya lebih besar gitu ya kan. Biarpun bukan kata-kata kasar tidak, tapi saya lebih tinggi. Tapi itu anak gitu tidak merasa malu atau tidak merasa takut untuk kembali lagi ke sekolah. Saya pikir nanti dengan kata-kata saya yang tinggi, misal kamu ini udah telat gitu kan, kenapa bisa telat gitu kan. Tetapi ternyata itu bagi dia mungkin bukan satu teguran, itu mungkin sebagai bentuk perhatian saya gitu ya kan, bentuk perhatian dari gurunya bahwa biarpun dia seperti itu, gurunya memperhatikan dia gitu ya. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Untuk slide yang keempat nih kita akan saya akan bahas tentang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu adalah nanti kita jadi mungkin rata-rata mungkin kita sudah melakukan segitiga restitusi. Cuma tidak tahu seperti apa nih segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah kita memanggil siswa yang bermasalah, yang membuat kesalahan atau dia berperilaku tidak baik, kita panggil misal satu atau dua gitu kan, satu atau dua orang yang melakukan kesalahan. Tetapi kita melakukan pendekatan kepada mereka, pendekatan kepada siswa tersebut tanpa berusaha menghakimi atau menyudutkan dia gitu. Jadi memang berat ya, maaf berat jadi sebagai seorang guru. Dan terutama saya gitu, kalau saya dominan saya menyudutkan gitu. Makanya, nah untuk ini adalah kita akan bahas apakah setiap murid yang bermasalah itu harus kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Karena segitiga restitusi adalah konotasinya adalah sangat baik. Itu adalah untuk memecahkan permasalahan murid tanpa membuat dia merasa bersalah banget gitu, atau tanpa kita menghakimi dia, tanpa dia merasa kita pojokan gitu ya. Tetapi dia mencari penyelesaian dari perbuatannya dia gitu. Misalnya dia bolos, jadi harus menemukan pemecahannya itu sendiri. Nah, kita akan meminta pendapat ya. Boleh saya minta pendapat aja dulu ya biar kita tempel lagi. Ya. Minta pendapatnya. Ini contoh ini aja pengalaman di kelas ya. Silakan Bu. Ditulis.
Iya, Enggak itu. nggak apa-apa nanti ini setelah ini kita akan Bu Wiwi boleh tulis dulu, boleh berpendapat sekarang boleh. Ini pengalaman di kelas. Kemarin kan ulangan lagi ulangan. Ada anak, 2 anak nih. Ngobrol. Berisik terus. Nah, saya bilang sama anak-anak, yang berisik nanti ulangannya ibu ambil. Nggak usah ikut ulangan. Udah tuh diam. Dia berdua tuh masih ngobrol aja. Ya, saya ambil dua-duanya. Kertasnya saya taruh di depan. Ya, udah. Udah 2 kali ya. Kertas ulangannya saya taruh di depan. Ya. Silakan ditulis. Sekitar 10 menit. Ya, sembari kita nunggu. Nah, mereka diam aja tuh. Udah saya ambil. 2 anak ini diam aja. Diam. Dia punya inisiatif sendiri. Maju ke depan. Mendekati saya. Ibu, saya minta maaf ya, Bu. Nah, 2 anak ini nih, saya minta maaf. Saya mau ngerjain lagi, Bu. Nah, dia minta maafnya pakai iya gitu. Saya minta maaf ya, Bu. Nggak sopan begitu pakai iya. Kan sama Bu Guru. Bilangnya bagaimana? Ayo, bilang lagi. Bu, saya minta maaf. Saya mau mengerjakan lagi. Nanti nggak diulangin lagi. Nah, satu persatu tuh maju ke depan. Ibu, saya minta maaf. Saya mengerjakan ulangannya lagi. Tidak mengulangi lagi perbuatan yang tadi, Bu. Nah, dia dengan inisiatif sendiri dia maju ke depan minta maaf sama gurunya. Tanpa disuruh, kamu harus minta maaf sama temannya kayak sama siapa kayak. Inisiatif dia berdua maju mendekati saya. Berarti 2 anak ini mengakui kesalahannya dan berani meminta maaf. Itu udah saya acungkan jempol buat mereka berdua. Nah, seperti itu. Jadi terharu dah anak 2 itu tuh. Iya atau tidak aja Bu Aci. Mendekati saya, Iya atau minta tidak. maaf langsung, Ya. mau Nggak apa-apa iya atau tidak. mengerjakan lagi. Seperti itu pengalaman saya. Ya nanti ini menarik sekali ya untuk kita bahas ya. Jadi kita kumpulkan dulu ini jawaban dari ibu-ibu sekalian. Apa tadi? Perlukah segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa? Sembari menunggu Bu Wiwi. Oh, Bu Desmida sudah? Nanti boleh Bu Haji Mariatul Kiptiah itu? Oh gitu ya? Sebelah. Nanti baik-baik. Iya, maka tadi ini kan, ya, ya, saya izinkan kok, diizinkan tidak di ini. Nah, ya, dah. Kita sudah dapat jawaban dari para ibu-ibu ya, ibu-ibu sekalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi hampir tepuk tangan untuk kita semua. Bahwa hampir 90% dari jawaban dari ibu-ibu sekalian bahwa harus melaksanakan segitiga restitusi. Nah, saya minta dari Bu Siti, pasti Bu Siti anak muridnya ada yang ini, ada yang Bu Inayah aja, Bu Inayah. Ada muridnya anak kayak Anwar kemarin ya. Coba ceritakanlah tentang si Anwar itu kan kemarin ya bermasalah ya. Silakan Bu Inayah. Paling Anwar itu yang bermasalah orang tuanya sih. Orang tuanya ya, jadi bukan anaknya gitu ya? Bukan. Oh. Kalau anaknya sih diem aja di kelas, tapi kalau orang tuanya itu yang
ngadu terus. Ya. Apa aja asal Anwar sedih dikit nanti bilangnya, "Ini Bu, ini pasti dibully di kelasnya," kayak gitu. Terus selalu menyalahkan anak-anak lain yang padahal itu nggak ada hubungannya sama kenapa Anwar seperti itu gitu. Jadi emang sifatnya Anwar tuh kalau di sekolah itu diam, kalau di rumah itu katanya keras gitu. Terus suka main tangan atau apa. Jadi saya kurang tahu sih Bu, kalau misalkan Anwar di kelas itu anaknya pendiam, nurut. Terus kalau saya suruh pun ya iya mangut-mangut aja. Cuma kalau tanya kalau di rumah itu dia berbeda sekali dengan di sekolah. Yang diungkapkan oleh ibunya gitu ya. Iya. Kembali dari bukan cuma Anwar, mungkin itu tadi masalah mamanya itu kita nggak perlu mengulik itu ya. Iya. Jadi Tapi itu bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi nggak? Iya. kalau yang masalah ya, Tuanya, orang tuanya kan jadi lebih baik gitu. ya. Kalau sebenarnya kalau kita, Orang tua, nah, bukan dia. nah betul saya bilang kalau bukan saya menggurui bahwa memang kita hanya fokus kepada murid kita saja Iya, gitu kan. betul. Jadi terlepas dari itu pasti kan bukan cuma Anwar yang bermasalah di kelasnya Ya, Bu ada Inaya. Aidan. Coba kira-kira yang pernah Bu Inaya tangani anak-anak nih 2 atau 1 orang coba selain dari Anwar. Kalau Anwar tadi udah ketahuan itu mamanya yang ini gitu kan. Mamanya yang agak gimana gitu. Coba ada kali mungkin 1 atau siapa gitu yang Paling Aidan. Waidan ya, Waidan. Ya, Aidan itu iseng sama temennya. Iya. Jadi karena Aidan tuh suka ngisengin Keanu, saya suka kayak manggil Aidan sini. Kenapa kamu gituin Keanu? Abis Keanu duluan yang gituin Aidan, yang isengin Aidan. Nanti Aidan lagi yang bilang enggak Bu, kayak Keanu bilang enggak Bu, Aidan duluan yang gituin. Jadi tuh saya kadang suka rembukin berdua kesalahannya di mana nih, siapa duluan, emang apa permasalahannya. Nanti pada saat udah ada jawabannya, ya udah saya selesaikan, ya saya selesaikan dengan rembukan, cari tahu permasalahannya. Kayak gitu sih ya. Gitu ya. Jadi si Haiden tadi udah pernah Bu Inaya panggil gitu kan, udah pernah panggil. Dan memang anaknya suka usil gitu di kelas ya gitu ya. Kenapa Ibu? Ada yang ingin bertanya kepada saya? Silakan Bu Herni. Ya, saya nggak tegang. Nggak, saya cuma mau nanya. Iya. Apalagi di kelas 1 nih. Nah, betul-betul. Kalau di kelas 1 kan ada dari PAUD ke SD ya. Otomatis kan perbedaan cara belajarnya jauh. Nah, saya cuma pengen ada nggak ya pendapat dari Ibu segitiga ini berguna tidak, terpakai tidak untuk anak-anak yang ada spesial atau disebut juga dengan ABK. Oh, anak yang berkebutuhan khusus ya. Ya pasti. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari tepuk tangan buat Bu Erni. Ya, tadi pertanyaan dari Bu Erni adalah bahwa bisakah segitiga restitusi ini kita terapkan untuk anak yang berkebutuhan khusus? Kalau menurut saya kan segitiga restitusi ini adalah konteks yang positif untuk semua murid, ya kan? Jadi kita bisa melakukan segitiga restitusi dengan kategori bahwa tadi levelnya mungkin kalau yang ada agak tinggi, dia udah pemahamannya bagus, kita bisa bahasanya agak tinggi. Tapi kalau misalnya dia pemahamannya simple, ibarat cuma mau dengan tanda isyarat gitu atau bagaimana, kita boleh kok misalnya seperti gini, sayang kita boleh ngobrol gitu, ngobrol bertiga atau face to face gitu. Pokoknya sebisa mungkin Bu Herni melakukan yang terbaik untuk dia dan dia mampu mencari permasalahan yang dihadapi gitu kan. Tapi dengan tidak kategorinya tinggi bahasanya gitu ya. Jadi menyesuaikan. Ya Bu Haji seperti itu ya, menyesuaikan bahasanya, menyesuaikan tingkah lakunya ya bahasa anak ya. Jadi seperti itu. Dari saya mungkin saya sih belum pernah pernah nanganin ABK tapi kelasnya kelas saya kelas tinggi gitu ya. Cuma dia udah permasalahannya bukan karena kayak seperti Bu Erni tadi, saya udah agak ini begitu. Jadi tapi menurut saya kita bagus kalau melakukan segitiga restitusi untuk anak ABK.
untuk semua anak boleh kita ini. Boleh. Bu Haji silakan Bu Haji, ada ditambahkan. Ini ya berhubungan dengan apa itu segitiga restitusi. Ya, ini kan berawal dari kesepakatan kelas ya, atau betul. Keyakinan kelas. Setelah kita menciptakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, ada salah satu anak melanggar, bahkan lebih pelanggarannya itu lebih dari keyakinan kelas, lebih dari kesepakatan, melanggarnya yang agak lebih gitu ya. Pasti adalah ya salah satu murid yang begitu. Ini terjadi di kelas saya, ada salah satu siswa itu telah melakukan ya pokoknya perbuatan yang sebetulnya tidak harus dilakukan di tingkat sekolah dasar gitu. Nah, kita sebagai guru dan sebagai teman-temannya di kelas itu enggak langsung menjas gitu ya. Kamu itu perbuatan itu ini ya. Kita nasihatin dulu. Kita dekati, kita ajak apa secara berdekatan gitu ya. Kita obrolin. Perbuatan yang telah kamu lakukan itu benar-benar sudah jauh sekali gitu. Itu udah salah banget. Jadi kita jangan dengan kemarahan dulu ya. Kita pada dasarnya anak berbuat salah itu kan enggak murni dari kesalahan dia sendiri. Pasti ada dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Bisa faktor dari rumah, dari orang tua, dari lingkungan dia di rumah. Itu seperti apa sehingga membuat dia itu tidak nyaman. Nah, karena ketidaknyamanannya di diri dia mencari pelampiasannya dengan cara ya berbuat yang di luar batas gitu loh, Bu. Jadi seperti mencari perhatian. Nah, kita sebagai guru di kelas, kita sudah komunikasi dengan orang tuanya dan dengan anak harus kita rangkul. Jangan malah dipojokkan, ini anak jangan ditemenin ya. Jangan diajak begitu tuh siswa yang lainnya. Nah, ini sudah berbuat salah, tapi dia sudah mengakui kesalahannya dan dia sudah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Yuk, teman-teman semuanya deketin dia, ajak main dia. Ntar ingatkan kalau dia berbuat itu lagi, kasih tahu, kan kamu sudah berjanji, kamu tidak akan berbuat itu lagi. Nah, tapi kalau kita melakukan langsung menjudge dia, kamu tuh salah. Anak-anak jangan temenin dia karena dia begini-begini. Nanti dia efek psikologis si anak itu dia bukannya malah berbuat yang lebih jauh lagi karena dia merasa aku di kelas sudah anak-anak teman-teman saya sudah nggak suka sama saya, gurunya nggak suka sama saya. Nah, dia malah lebih lagi perbuatan. Jadi saya tanamkan ke siswa rangkul, ajak main, ajak ngobrol, tapi tetap ingatkan jangan berbuat itu lagi. Ya, tidak berjanji tidak mengulanginya lagi. Berjanji mengulangi lagi. Tetap disayangi. Jadi anak itu dengan kasih sayang dari gurunya, kasih sayang dari teman-temannya, mungkin dia merasa bahwa saya itu tidak dituduh salah banget. Gitu. Betul. Kan kesalahan itu bisa diperbaiki. Dan orang salah sekali tidak mungkin akan bersalah terus gitu. Dia akan memperbaiki dirinya karena keadaan teman-teman lingkungan dan gurunya itu menyayangi. Begitu. Menerima gitu ya Bu Haji ya. Ya. Terima kasih aplaus buat guru-guru kita. Alhamdulillah. Tadi dari beberapa pertanyaan yang elaborasi ini saya dapat pencerahan dari guru-guru, Bu Ganjar, Bu Haji Parida, Bu Haji Nani, Bu Siti Mariani, Bu Inaya, Bu Tasya, Bu Desmida, Bu Haji Mariatul Kiptia, Bu Vidya dan Bu Iis, serta Bu Herni. Saya merasa terbantu sekali ya. Saya bisa menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah SDN Kebun Jeruk 04. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.